Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Jangan lupa absen di chat seperti biasa, kelas A ya. Terutama bagi yang masuk room, kita akan cepat aja. Ya, baik. Selamat malam semua, selamat berbuka puasa. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Ini topiknya periksa air kencing, periksa urin, urinalisis ya. Asal katanya dari urin dan analisis, jadi memeriksa urin. Seperti apakah memeriksa urin itu? Ya. Nah, memeriksa urin itu seperti apa? Nah, kita ini dokter hewan, harusnya kita juga memeriksa urinnya hewan. Kalaupun kita periksa urin manusia, itu hanya sekedar pembanding saja. Ya, memang jujur kita akui, ya, periksa urin manusia itu lebih mudah ngambil urinnya. Manusia bisa disuruh kencing, kencing dia, ya. Hewan nggak bisa disuruh begitu. Kita yang harus pintar-pintar pada hewan. Bagaimana menyiasati caranya mengambil urin pada hewan itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar kepada hewan bagaimana caranya menyiasati pengambilan urin pada mereka. Nah, tiap hewan pengambilan urinnya berbeda-beda. Anjing, kucing akan beda cara mengambil urinnya dibanding hewan-hewan sapi, kuda, itu akan lain lagi. Ya, hewan besar akan lain. Nah, nanti Anda mungkin bisa cari di YouTube kalau ada. Coba cari video-video cara mengambil urin pada hewan. Ya, coba cari di YouTube video-video cara mengambil urin pada hewan. Itu kelihatannya harus bahasa Inggris dan saya nggak yakin kalau yang berbahasa Indonesia tuh ada. Ya, saya nggak yakin yang berbahasa Indonesia itu ada. Makanya coba nanti ada cari ya cara mengambil spesimen urin pada hewan itu bagaimana, pada anjing, pada kucing dan yang lain-lainnya. Oke, ini sudah berapa partisipan? Cuma sudah ada 32. Oke. Ya, pastikan semua absen di chat ya. Ya. Nah, oke, kita sebelum praktikum ini nanti saya akan kasih 3 video. 3 video di praktikum. Nah, ini saya akan jelaskan teorinya dulu mengambil urin itu bagaimana seluk-beluknya. Ya. Apa sih urinalisis itu? Nah, jujur aja, urinalisis ini periksa urin ini pertama kali berkembang pada ilmu kedokteran manusia. Kita harus jujur akui itu. Ya. Itu berkembangnya pada ilmu kedokteran manusia. Ya, kita harus jujur mengakui karena memang kedokteran manusia lebih maju dibanding selangkah 2 langkah lebih maju dibanding kita. Tapi bukan berarti kita mengalah begitu saja, enggak. Kita juga sudah ada kemajuan di berbagai aspek ya. Nah, dari kedokteran manusia ini dicoba pada hewan, dilihat juga aspeknya semodel nggak dengan pada manusia. Ya. Pada hewan semodel nggak pada manusia. Nah, itu dipelajari akhirnya pada hewan dengan berbagai cara pengambilan urin. Nah, ini urinalisis ini merupakan ilmu yang tua ya. Jadi pemeriksaan urin ini merupakan ilmu tua yang merupakan penerapan pertama dari ilmu kedokteran laboratorium kedokteran manusia. Jadi ilmu kedokteran laboratorium untuk mendiagnosa penyakit dan belakangan-belakangan termasuk di dunia veteriner, dunia kedokteran hewan. Ya. Dan memang urinalisis ini berguna untuk menunjang diagnosa kelainan di sepanjang saluran kencing. Itu gunanya. Ya. Nah itu guys, coba Anda lihat ini ya. Ini gambar di samping ini gambar ini, ada orang sedang diambil urinnya. Ya, tuh. Ya, dia cukup kencing. Ini dikasih botol besar nih, tampung. Ya, itu. Jadi apa? Orang ini dikasih botol,
kemudian urinnya suruh tampung. Ya itu. Ini yang awal-awal zaman jadul ini tahun 1800-an. Ya, itu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Urin ini pertama kali berkembang pada ilmu kedokteran manusia. Benar, punya kedokteran hewan. Ya. Dan memang urinasi ini berguna untuk menunjang diagnosa kelainan di sepanjang saluran kencing. Itu gunanya. Ya. Apa saja yang diperiksa? Nah, untuk di praktikum biokimia ini, kita akan periksa apa? Ada 3 kelompok yang yang umum diperiksa di urin. Pertama apa? Organoleptik. Secara organoleptik, pakai panca indera. Baunya, warnanya, rasanya bagaimana? Rasanya dicicipi nggak? Halo guys, ada yang pernah merasakan mencicipi rasa urin Anda masing-masing? Halo guys. Tidak, Kan- belum, Bro. Ya, Nah, coba guys sekarang ya. Coba kalian nanti sempatkan cicipi setetes saja urin kalian masing-masing. Apa itu rasanya? Bagaimana? Apalagi ada rasa, ada aromanya ya. Itu loh. Coba ya. Belum pernah, sekian, Prof. Iya, Belum pernah, sekian, Pak Prof. makanya coba. sekian tahun yang lalu itu ada namanya terapi urin, pengobatan terapi urin. Ya, itu pernah ada. Mungkin kalian pernah dengar itu. Jadi tiap pagi kita tuh harus minum air kencing kita sendiri paling sedikit sebesar botol aqua tanggung. Aqua yang 600 cc itu loh. Dulu pernah ada itu. Jadi kita kencing pagi itu langsung diminum lagi kencing kita. Katanya supaya sehat dan lebih bisa membersihkan racun-racun dalam tubuh. Tapi saya pribadi saya nggak yakin, jujur aja. Saya pribadi nggak yakin. Karena setahu saya itu adalah barang-barang yang keluar dari tubuh manusia tuh. Barang-barang atau bahan-bahan yang keluar dari tubuh manusia itu adalah bahan-bahan yang sudah najis. Tahu najis ya? Tahu nggak najis, guys? Halo guys, tahu najis? Ya. Ya, jadi itu bahan-bahan najis ya, yang sudah keluar dari tubuh manusia. Ya. Nah, jadi sekarang kita pertanyakan kembali, apa iya? Makanya Anda harus benar-benar smart dalam menerima apapun informasi, cermati dulu, jangan langsung ditelan. Ya, jangan langsung ditelan, cermati dulu. Betul nggak itu? Ya, minum urin untuk membuat sehat orang. Urin aja itu isinya udah isi racun-racun tubuh kita, kok kita minum ulang? Kan kayaknya lucu gitu loh ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, saya nggak setuju dengan pendapat itu. Terserah kalau orang lain setuju silakan, tapi saya nggak setuju. Ya. Jadi dari organoleptik aja kita sudah tahu bahwa urin kita itu baunya nggak enak, termasuk urin kita sendiri loh. Jangan tanya urin orang lain, dia makan jengkol, dia makan pecel, jangan tanya. Ya, urin kita sendiri aja baunya sudah nggak enak secara organoleptik. Ya, jadi apa aja yang bisa dipakai untuk uji organoleptik? Pertama mata untuk melihat, kedua hidung untuk membau, telinga nggak bisa. Lidah kalau mau oke buat mencicipi, sekedar mencicipi aja boleh, bagi yang mau coba silakan. Ya. Cuma 3 itu, sama apa? Sama kekentalan mungkin. Kekentalan tuh bisa dilihat oleh mata, di mana tabung penampung urin tuh digoyang-goyang kelihatan urinnya kental atau encer. Ya. Itu yang pertama organoleptik. Jadi ada 3 organ yang bisa digunakan untuk pemeriksaan organoleptik. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan fisikokimiawi. Apa aja? Pemeriksaan BJ, fisik, ya, pemeriksaan pH, kimia, dan pemeriksaan yang lain-lain seperti glukosa, protein, baik yang konvensional maupun yang modern dan yang lain-lainnya. Jadi yang kedua adalah pemeriksaan fisikokimiawi. Ya. Jadi itu. Nah, yang 2 inilah yang kita akan lakukan di biokimia. Pemeriksaan organoleptik dan fisikokimiawi.
Nah, organoleptik ini harus Anda praktikumkan sendiri di rumah. Coba deh pagi kalau Anda kencing, Anda cium bau kencing Anda apa. Ya, coba pagi Anda kencing, ada tampunglah sedikit ke gelas aqua bekas saja. Gelas aqua yang bekas tuh, gelas aqua plastik Anda tampung, Anda lihat urin Anda warnanya apa. Bagaimana kekentalan urin Anda. Bagaimana kekeruhan urin Anda. Bagaimana bau urin Anda, urin pagi. Ya, kalau Anda begitu bangun tidur, Anda pengen kencing, coba tampung di gelas aqua. Itu adalah praktikum fisik yang bisa dilakukan di rumah masing-masing atau di kediaman masing-masing. Nah, guys, kalau malamnya makan jengkol, bau urinnya seperti apa, guys? Coba kamu cium sendiri ya, malamnya makan pete, bau urinnya seperti apa? Kalau malamnya makan jengkol dan makan pete, bau urinnya seperti apa? Ya, itu. Ya, itu. Nah, ini akan kita coba di praktikum biokimia. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan mikroskopik. Nah, mikroskopik ini kita nggak lakukan di biokimia karena ini cakupannya sudah di luar biokimia. Nanti ini di semester 5, saat Anda kuliah patologi klinik, baru Anda akan belajar periksa mikroskopik urin. Nah, ini tujuannya melacak adanya endapan apa saja di urin. Bisa kristal-kristal, bisa apa? Bisa bahan-bahan organik dan macam-macam. Bisa sel-sel, ya macam-macam. Nah, pemeriksaan urinarisis rutin ini kita dilakukan di laboratorium biokimia biasanya. Yang udah di lab biokimia untuk tujuan pemahaman dasar maupun untuk tujuan diagnostik. Ya, untuk tujuan diagnostik. Halo guys. Halo Niputu Yudiantari. Halo Maria Fani. Halo, Prof. Halo, Pastikan Prof. kalian, pastikan kalian menyimak ya. Oke. Baik, Prof. Ya, nah sekarang kita akan lanjut pada pengambilan spesimen urin. Bagaimana mengambil urin itu? Contoh urin itu bagaimana? Ya, tergantung tujuan pemeriksaan pertama. Pertama tergantung tujuan pemeriksaan. Apa yang mau diperiksa? Ya, jadi yang pertama adalah tergantung tujuan pemeriksaan. Cara pengambilan spesimen urin bisa berbeda. Nah, pada pemeriksaan rutin, urin diambil bisa menggunakan kateter atau menunggu hewan kencing. Nah, menunggu hewan kencing ini nggak semudah ngomong ya. Ini nggak semudah ngomong karena apa? Ya, hewan namanya juga hewan. Seperti saya katakan tadi, manusia bisa suruh kencing, ya kencing langsung. Tapi hewan nggak semudah itu, ya. Harus pakai trik-trik. Sebab kalau Anda nungguin hewan kencing, ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kerjaan hari itu akan terbengkalai semua. Ya. Nah, kalau pada hewan, pengambilan bisa dilakukan secara sitosintesis. Apa itu sitosintesis? Yaitu dengan menusukkan jarum ke dalam vesika urinaria. Ya, pakai jarum suntik ditusuk ke vesika urinaria dan disedot. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Ini harus hati-hati dan ini biasa dilakukan pada anjing kucing. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena takutnya menusuk ke bagian yang lain. Dia sampai menusuk ke kolon atau kemana, ini berbahaya. Ya. Sitosintesis. Nah, kepada hewan besar pakai apa? Pada sapi. Pada sapi pakai kateter. Kateter sapi, ada yang pernah lihat kateter sapi, guys? Halo? Belum pernah, Prof. Izin Coba cari di bertanya, Google Prof. ya. Oke. Eh, Coba di googling. Iya, izin bertanya, Prof. Ya. Kalau misalnya pada manusia kan pemasangan kateternya itu langsung pada lubangnya. Kalau Ya. misalnya pada hewan, anjing, kucing atau sapi itu apakah ada apa namanya gini tertentu untuk memasukkan kateternya itu apa Pada namanya? prinsipnya sama. Oh, Ya. oke. Apa? Ada apanya? Ada seperti tali atau apa gitu, Ada maksudnya apa? teknik tertentunya atau bagaimana, Prof? Soalnya saya dulu pernah Oh, memasangkan kateter pada manusia, kan apakah tekniknya sama seperti pemasangan kateter pada manusia begitu, Prof? Terima kasih. ya, oke. Oke, pertanyaan bagus, Putu. Prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya sama. Kita memasukkan kateter itu ke dalam lubang alat kelamin. Baik lubang penis maupun lubang vagina. Cuma perhatikan ukuran kateternya. Ini masalah sekarang. Kepada anjing
Anda harus sesuaikan dengan ukuran anjing yang nggak bisa sembarangan. Nah, ada sudah dijual kateter khusus kedokteran hewan, tapi mungkin harganya masih lumayan ya Putu ya. Kepada manusia udah murah karena memang sudah dipasok oleh pemerintah untuk kesehatan, tapi pada hewan belum. Ya, makanya agak mahal pada hewan. Dan pada hewan beragam. Kalau untuk anjing kucing bisa lah pakai kateter. Bahkan untuk kucing mungkin pakai kateter untuk bayi bisa. Ya, kalau kucing kan dia kecil, lubang vaginanya, lubang penisnya kecil. Kalau kucing. Ya. Tapi kalau pada sapi itu besar. Kateter sapi itu kalau sapi jantan itu kateternya agak besar. Saya lupa diameternya mungkin sekitar diameter kateternya itu sekitar 2 mm diameternya pada sapi. Tapi kepada sapi betina itu dari besi kateternya. Ya, langsung dari besi dia. Jadi macam-macam, ya. Coba cari googling ya. Cari di Google kateter untuk hewan. Coba cari aja biar Anda tambah pengetahuan juga lah, ya. Jadi itu, ya. Nah, Baik, kalau Prof. pada Terima kasih. ya, oke. Nah, pada urin yang keluar pada saat pancaran pertama, ini biasanya cocok untuk pemeriksaan mikroskopik. Ya, pemeriksaan sel-sel. Jadi begitu keluar pertama, itu langsung ditampung untuk pemeriksaan sel-sel dan mikroskopis. Kristal-kristal, macam-macam, epitel, ya. Tapi untuk pemeriksaan mikrobiologi, ini dipakai urin pada pancaran urin terakhir. Ya. Pada pancaran urin yang terakhir. Nah, ini jangan sampai salah nih. Ya. Kita juga di kedokteran hewan semodel yang pada manusia. Jadi kalau Anda kateterisasi urinnya, perhatikan urin mana dulu yang keluar. Kalau tiba-tiba setelah dikateterisasi keluar pancar urin, nah urin yang keluar pertama itu untuk pemeriksaan mikroskopis cocoknya. Nah, untuk mikrobiologi, begitu urinnya tinggal sedikit langsung ditampung. Nah, itu sudah tinggal sepertiga pancaran akhir atau sepertiga volume urin itu ditampung segera di tabung yang steril untuk mikrobiologi, ya. Bukan bersih, bukan hanya bersih tapi steril. Ya. Itu untuk mikrobiologi. Biasanya itu pada infeksi-infeksi. Kepada manusia itu pada anak-anak kecil sering menderita infeksi saluran kencingnya, ya. Apalagi kalau jorok, misalnya orang tuanya jorok, nah itu. Nah, kalau untuk pemeriksaan rutin, ini biasa dilakukan di tengah-tengah pancaran urin. Nah, ini pakai feeling nih. Ya. Kepada manusia gampang. Anda kencing pertama, keluar nah begitu kencingnya udah mulai berjalan, nah tengah-tengahnya itu Anda tampung untuk pemeriksaan rutin. Nah, kalau untuk pemeriksaan mikrobiologi, pastikan pas urin Anda sudah tinggal sedikit, sudah mulai mengecil pancarannya, baru Anda tampung. Itu untuk mikrobiologi. Ya, jadi pasti Anda paham. Kalau Anda misalnya nanti Anda periksa laboratorium, di berbagai laboratorium seperti Quantum, Prodia, Anda suruh periksa urin, biasanya sama si petugasnya dikasih tahu, Pak, tolong Pak ya, urinnya nanti begitu Bapak keluar dulu sebentar, begitu urin Bapak keluar, sebentar langsung Bapak tampung. Keluaran pertama jangan ditampung Pak ya. Nanti begitu yang pertama keluar, baru Bapak tampung. Yang pertama dibuang dulu katanya biasanya. Biasa seperti itu. Ya. Saya pernah itu diajarin sama petugas di lab. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat spesimen urinnya. Bagaimana lanjutnya? Spesimen urin ini mau diapakan? Halo Bobby Edwin Demeto. Halo Gedewi Diantara. Halo Giasela. Halo, Prof. Halo. Ya, halo Gede Sute Arimbawe. Iya, halo, Prof. Ya, pastikan semuanya siaga ya. Oke. Nah, begitu urin Anda sudah dapat spesimen urin, spesimen itu tahu ya, contoh urin. Nah, urin ini biasanya kalau di laboratorium manusia gampang. Jadi langsung dibawa ke tempat pemeriksaan. Dia kan cuma sebelahan kamarnya. Tapi pada hewan tunggu dulu. Ya. Pada hewan
di mana sapinya sama di mana labnya itu bisa jauh berbeda. Sapinya di Bangli di tengah Tegalan, labnya ternyata di BBVET, Balai Besar Veteriner, itu jauh itu. Dan itu nggak bisa langsung, makanya urinnya harus langsung didinginkan. Ditaruh di termos yang berisi es batu, didinginkan. Jangan lupa dilabel. Labelnya misalnya apa? Sapi di desa mana? Sapi di desa Anu, di tengah Tegalan Anu. Jantan, ya misalnya seperti itu. Ya jadi urinnya langsung disimpan di es. Nah makanya kita dokter hewan kalau kita mengambil spesimen klinis, kalau kita mau ke lapangan pemeriksaan darah, periksa urin, kita harus selalu bawa termos yang berisi es batu. Ya. Atau bisa juga urinnya dikasih pengawet. Ya dikasih pengawet pakai timol dan pakai formalin. Bisa pakai timol atau bisa pakai formalin, tergantung tujuannya. Ya. Nah, formalin ini gunanya untuk mempertahankan apa? Untuk mempertahankan bentuk-bentuk sel supaya sel-sel yang akan diperiksa bentuknya nggak berubah, stabil dia. Tapi timol gunanya untuk mencegah reaksi-reaksi kimia. Ya. Dan timol ini akan menutupi sebagian besar contoh urin sehingga terlindung dari kontaminasi mikroba. Tujuannya berbeda. Ya. Nah, makanya spesimen urin yang idealnya harus segar dan dia harus sesegera mungkin diperiksa. Ya. Tapi kalau misalnya jarak laboratoriumnya jauh atau bagaimana, nah itu harus dikasih pengawet. Didinginkan juga dikasih pengawet. Biasanya tuh kalau di NTT tuh, biasanya jauh tuh. Jarak sapinya sama labnya jauh. Di Sumba misalnya tuh, jauh tuh. Kadang-kadang bisa setengah hari naik motor itu. Ya. Nah ini perlu perhatian serius. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama jika menggunakan urin dipstick, urinalisis yang modern. Ini perlu perhatian yang serius dalam penanganan sampel. Ya, contoh urin. Ya, jadi seperti itu. Nah, pemeriksaan organoleptik dalam keadaan normal bagaimana? Nah, pemeriksaan organoleptik dalam keadaan normal bau tiap urin hewan spesifik. Pastikan Anda ada mengenali bau urin hewan. Ya, coba bandingkan. Ada yang pernah membaui urin sapi? Halo guys. Belum pernah, Prof. Ada yang pernah KKV nggak dulu? KKV udah ini belum? Udah berjalan belum KKV? Sudah, Prof. Sudah, Sudah, Prof, Prof. tetapi tidak terdapat Nggak ketemu sapi. sapi, Prof. Nggak sampai membaui urin sapi ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Tidak, Prof. nanti kersos. Ya. Kersos mungkin sampai ke sana. Dulu anak baru itu disuruh menyiumin bau urin sapi tuh waktu zaman barbar lah istilahnya ya. Zaman FKH masih barbar tuh anak baru suruh nyiumin urin sapi. Tapi sekarang nggak boleh, ada pengawasnya tuh KKV itu. Ya. Ditambah corona lagi udah komplit dah. Ya. Nah, bau tiap urin hewan tuh berbeda. Saya katakan langsung di sini, saya bilang, saya terus. Guys, itu bau urin sapi itu seperti bau jamu. Tahu bau jamu kan ya? Siapa yang sering makan jamu tahu ya? Urin sapi. Tapi urin kambing itu pesing baunya, urin kambing. Urin domba baunya pesing. Jadi sebenarnya yang bau urinnya ini urin sapi, dia seperti jamu baunya. Ya. Urin manusia, ya tergantung manusianya makan apa. Ya. Menurut saya pribadi urin hewan tuh lebih apa ya? Lebih inilah dibanding urin manusia, lebih tidak terlalu menjijikkan dibanding urin manusia. Nah, tuh paham nggak? Apalagi urin wanita yang sedang mengalami keputihan. Nah, kebayangkan baunya tuh. Siapa yang pernah mencium bau urin wanita yang sedang keputihan? Ada yang pernah mengalami? Halo cewek-cewek, ada yang pernah mengalami nggak? Yang mencium bau urin wanita? Belum pernah, Prof. Nggak pernah ya? Nah, harus tuh. Akilah Balkis, pernah nggak cium bau urinmu deh? Nggak usah jauh-jauh.
Cila Balkis, Pernah dong. pernah kan? Tapi saat urinmu misalnya kalau seandainya saat kamu infeksi keputihan, pernah nggak mencium? Nah itu lain nanti. Ceritanya kan lain. Ya, baunya udah nggak wajar. Makanya pastikan kalian paham bau urin kalian. Ini nggak hanya cewek, cowok juga sama. Ya, pastikan Anda paham bau urin Anda yang masih normal. Ya, itu. Ya, karena ini sangat penting sekali. Ya, Sama Anda, urin sapi itu baunya bau jamu. Kamu tahu bau jamu, guys? Halo, guys. Tahu, Prof. Pernah mencium baunya jamu yang udah diseduh tuh? Pernah nggak mencium itu? Pernah, Prof. Nah, itu. Baunya seperti itu urin sapi. Jadi sangat berbeda dengan urin manusia. Makanya urin manusia itu termasuk, menurut saya pribadi, termasuk yang jorok. Baunya kayak gitu. Ya kalau urin babi jelas, urin babi baunya memang seperti manusia. Urin anjing juga seperti manusia baunya. Tapi urin sapi, urin kambing lain karena dia memakan apa? Karena dia memakan tanam-tanaman. Dia herbivore. Urinnya baunya beda. Kuda juga beda bau urinnya. Ya, nah Anda harus tahu tuh. Pasti kan Anda punya kesempatan mencium bau urin hewan, entah bagaimana caranya. Ya, pastikan Anda punya kesempatan itu selama kuliah di FKH sampai dokter hewan, pastikan Anda pernah mencium bau urin yang normal. Artinya urin dari sapi yang sehat, dari anjing yang sehat. Sebab kalau Anda nanti tahu atau paham bau urin yang normal, Anda akan paham juga bau urin yang nggak normal. Nah dari sanalah mulai kita. Ya, itu yang pertama bau. Yang kedua apa? Warna. Perhatikan warna. Urin umumnya warnanya apa? Kuning muda. Anda lihat warna urin Anda sendiri, coba lihat. Ya, kuning muda sampai kuning agak tua, tergantung status dehidrasi. Nah, di gambar sebelahnya ada urin pada kuda yang mengalami mioglobinuria, adanya mioglobin di urin. Nah, ya, mioglobinuria ini akibat penyakit Monday sickness atau sakit hari Senin. Nah, di luar negeri, kuda itu dimanjakan. halo guys, apakah suara saya masih jelas dengar guys? Suara video, suara saya, halo. Terdengar jelas, Prof. Ya tadi soalnya tuh ada sedikit jeglek tadi di rumah aku, makanya gelap tadi. Oke ya, kita lanjut ya. 1 minggu dia berhenti kerja, dia dimanjakan, makannya enak-enak, dikasih macam-macam. Nah, begitu Senin dia disuruh kerja, baru dia kerasa tuh kuda. Ya. Dan ini sering kejadian pada kuda. Ya. Monday sickness ini sering kejadian pada kuda, atau yang namanya azoduria. Azo itu senyawa nitrogen. Ya. Azo itu artinya senyawa bernitrogen. Ya. Itu. Nah ini sering terjadi pada kuda. Coba nanti Anda boleh cari, coba googling. Monday sickness itu apa? Googling. Kalau ada foto-foto boleh Anda simpan foto-fotonya. Monday sickness. Nah jadi di praktikum biokimia ini saya kasih wawasan untuk Anda bisa memahami yang mungkin di teori nggak dapat. Ya makanya kenapa saya buat slide PowerPoint seperti ini. Saya untuk menambahkan apa yang Anda di teori nggak dapat. Kuliah teori nggak sampai ke sini, karena teori ya teori, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, itu teori. Tapi ini udah semi praktek, ya. Nah yang ketiga selain berwarna ada lagi kejernihan atau transparansi, ya. Umumnya urin itu jernih dari hewan yang sehat, urin jernih, kecuali urin kuda yang memang agak keruh.
karena memang dia banyak mengandung kalsium karbonat pada kuda itu. Urin kuda itu agak keruh, nanti Anda bisa lihat. Ya. Jadi ini penting Anda bisa pahami organoleptik urin itu seperti apa. Ya, itu. Nah, fisikokimiawi BJ. Apa nih BJ? Berat jenis. Berat jenis itu beragam. Dan BJ urin atau berat jenis urin ini mencerminkan kemampuan tubulus dalam memekatkan urin. Tubulus itu ada di ginjal. Anda sudah dapatkan apa? Kuliah apa? Fisiologi ginjal sudah dapat belum? Fisiologi ginjal atau histologi ginjal sudah dapat belum? Saya nggak tahu. Ya. Sudah, Prof. Sudah ya? Oke, ya. Jadi itu, ya. Tubulus ginjal itu gunanya memekatkan urin. Sebab kalau urin nggak bisa dipekatkan, maka si manusia atau hewan tersebut bisa mengalami dehidrasi berat. Kemampuan memekatkan urin ini sangat penting pada hewan dan manusia. Dan ini adalah peranan tubulus ginjal. Makanya ginjal Anda harus dipelihara baik-baik. Anda harus banyak minum, sebab kalau Anda kurang minum, ginjal Anda bisa bermasalah. Saya di Bali sering melihat di rumah sakit tuh orang-orang bawa kantong kencing, ya itu ginjalnya udah bermasalah. Pastikan Anda banyak minum. Seseorang seumur Anda itu minum paling enggak sehari itu paling sedikit 2 botol aqua yang 600 cc, 1200 cc paling sedikit Anda minum setiap hari. Lebih banyak lebih baik, tapi jangan sampai kebanyakan juga. Berabe nanti kencing dulu, kamu ke mama pengen kencing, ke sana pengen kencing, ke sini pengen kencing. Ya, itu. Nah, BJ urin pada hewan berkisar sekian, ya. Berkisar dari 1,05 sampai 1,050. Ya. Itu. Jadi ini berbeda, tapi tiap hewan punya spesifikasi tertentu. Anjing biasanya sampai sekian, ya. Anjing sampai 1030, kucing sampai 1045, ya. Tapi saya pernah menemui kucing di Denpasar, kucing jalanan, itu BJ urinnya sampai 1,045, tinggi sekali, pekat sekali urinnya. Ya. Kucing-kucing jalanan tuh di Denpasar, kita pernah periksa urinnya, BJ-nya sampai 1,045. Sapi dan kuda ya sekian. Jadi inilah dokter hewan. Banyak patokan-patokannya. Ke manusia cuma satu. Pria, wanita, dan apa satu lagi guys? Halo guys. Kalau di dokter manusia ada pria, ada wanita, ada satu lagi apa guys? Ada yang tahu? Halo Dewi Diantara. Halo D, kalau pada manusia tuh ada pria, ada wanita, ada apa lagi yang baru-baru ini muncul D? Pria, Prof. Nah, itu dia, pintar kau. Ya, sekarang dulu manusia itu cuma pria dan wanita, tapi sekarang ada satu lagi transgender namanya. Gender itu kamu tahu ya, gender itu kan seks. Jadi transseks, pria enggak, wanita juga enggak, ya. Tuh ya, para manusia ada itu sekarang. Apalagi sejak si Biden jadi presiden. Sejak Guys, sekarang istilah-istilah itu lebih dihaluskan. Bukan apa, jadi waria apa tuh udah terlalu kasar istilahnya. Nah, sekarang istilah-istilah itu dihaluskan. Coba kamu cari di Google, apa istilah-istilah itu sekarang? Ya, misalnya ada seorang tanya, kamu tuh cewek atau cowok? Coba dia coba perhatikan. Ya. Kalau bule dia bilang, I prefer not to talk to you. Saya lebih memilih saya nggak akan ngomong ke kamu. Saya cowok, saya pria atau wanita, saya nggak akan ngomong ke kamu. It's my private. It's my personal. Ya. Jadi gitu. Coba kamu tanya deh. Nanti ya, kalau ada kesempatan. Biden di Amerika jadi presiden tuh, waduh itu menjadi sesuatu yang
Ini, ya. Nah, pemeriksaan urin biasanya dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain. Nah, sedangkan bagaimana penilaiannya? Karena pemeriksaan urin ini harus dinilai, harus diinterpretasi. Ya. Dan interpretasi akan BJ sangat beragam, tergantung kondisi hewan manusia sendiri. Ya. Dan apa yang dimakan dan diminumnya itu. Nah, mungkin biokimia sampai situ aja praktikumnya. Tidak lebih jauh lagi, tidak dibahas di sini. Misalnya kemampuan ginjal menurun dalam pemekatan urin, nah itu nggak dibahas di biokimia. Nanti itu dibahas di ilmu lain yang lebih lanjut, ya guys ya. Di ilmu seperti patologi klinik, dibahasnya di sana. Biokimia nggak bahas sampai ke sana. Kok juga percuma, Anda belum paham. Ya, karena Anda belum dapat ilmu diagnostik klinik, Anda belum dapat ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu. Tapi yang penting kalau BJ urin itu rendah, berarti mungkin dia banyak minum orangnya atau hewannya, ya, itu aja. Ya. Nah, ini alat untuk mengukur BJ urin. Nah, di sini ini ada alat konvensional yang kita kenal sebagai apa? Urinometer. Ya. Ini urinometer pada manusia. Ini butuh urin paling sedikit sekitar 5 sampai 10 cc. Ini konvensional dan jadul. Tapi buat praktikum biokimia masih oke lah. Ya. Nah, yang lebih modern adalah yang ini. Nah, ini yang lebih modern. Ini yang kita kenal sebagai apa? Sebagai refraktometer. Refraksi. Apa itu refraksi? Ada yang tahu refraksi? Halo Hans Pablo. Apa itu refraksi Hans Pablo? Halo Hans Pablo. Tidak tahu, Prof. Kok kamu nggak tahu? Kok kamu nggak tahu? Kok kamu bisa lulus SMA dengan tidak tahu soal apa itu refraksi? Siapa yang tahu refraksi? Halo guys. Ada yang tahu refraksi? Made Dharma Kusuma. Kau tahu refraksi nggak? Halo Made Dharma Kusuma. Sekarang absen panggil nih deh. Biasa, Bro. Ada yang tahu refraksi? Apa itu? Pembiasan, Nah, Prof. Pembiasaan itu, Prof. Pembiasaan. Ya minimal tahu itulah. Aduh, ini kalian udah status mahasiswa, jangan sampai itu pelajaran SMA ya. Jangan sampai kalian tidak paham ya. Malu sama ponakanmu nanti. Ya. Malu sama ponakanmu yang masih SMP, SMA ditanya kamu nggak bisa jawab, malu. Ya. Refraksi itu pembiasan. Jadi alat ini refraktometer ini dia bisa periksa urin, dia juga bisa periksa kadar protein darah, karena prinsip kerjanya berdasarkan pembiasan. Beda sama yang jadul, yang urinometer jadul nggak bisa periksa protein darah. Ya, itu. Nah, ini prinsip kerja refraktometer. Dia membiaskan ya, prinsip kerjanya dia membiaskan. Anda sudah tahu kan ini fenomena pembiasan ya. Sudut datang dan sudut bias. Kan ada rasionya tuh. Tiap bahan-bahan cairan itu rasio pembiasannya bisa beda-beda. Air urin beda lagi, plasma darah beda lagi, serum beda lagi, ya. Nah, ini alat refraktometernya seperti ini. Yaitu alatnya refraktometernya. Dan nanti urinnya ditaruh di sini. Kemudian ditutupi oleh kaca. Ya, tuh. Jadi ini dia prinsip kerjanya adalah pembiasan. Ya. Jadi bisa dibaca BJ urinnya. Nah ini hasil bacanya nih. Hasil bacaan refraktometer. Coba lihat berapa nih garis birunya ada di batas berapa nih guys? Coba Anda lihat nih. Garis birunya ada di batas berapa nih? Tuh, lihat tuh. Ada di batas berapa garis birunya? Halo guys, ini slide-nya saya udah pernah bagi di grup ya guys. Halo. Ya, Prof. Sudah dibagi kan, nanti Anda baca lagi ya. Nanti setelah saya kasih ini Anda baca lagi biar Anda sudah punya arahan membacanya. Nah, BJ urin yang tertera di samping ini sebesar berapa? Sebesar 1,0346. Nah, coba cari itu. 1,0346 ini aja udah 1,035. Ya. Jadi menggambarnya kurang bagus, kurang tajam, mungkin gambarnya kurang bagus. Ya. Gambarnya kurang bagus ini. Nah, coba itu. Kelihatan nggak di Anda coba perhatikan.
Ya. Itu kelihatan Buram, betul. Prof. Ya buram ya. Ini 1,0 ini 1,345, ini 1,350. Nah, ini 1,346 di batas itu tuh. Ya, ini di batas garis ini 1,34. Nah, itu bacaan BJ-nya. Ya. Tapi moga-moga di slide Anda nanti mungkin yang saya kasih di grup mungkin bisa lebih jelas itu ya. Ya, jadi itu. Ya, jadi nah BJ urin ada yang dikenal istilahnya sebagai apa? Isostenuria. Ya, di mana urin ini ber-BJ encer. Isostenuria ini BJ urinnya encer. Kecil. Ya. Itu, ya. Nah, pada hewan ini urinnya bisa pekat, bisa juga encer. Pada hewan normal, pada manusia juga semodel itu. Nah, seperti saya katakan, nanti interpretasi urinasi lebih lanjut akan dibahas di patologi klinik atau di PPDH, ya. Karena ya kalian di level semester 2 belum banyak yang diajarkan terkait masalah itu. Anda belum dapat penyakit dalam, Anda belum dapat diagnosa klinik, Anda belum dapat ilmu bedah, Anda belum dapat patoklin. Jadi ya nanti kalau dipaksakan juga Anda akan bingung nanti. Ya, makanya saya batasi aja. Seperti apa yang saya tulis saja di slide, itulah yang Anda perlu pahami ya. Nah, bisa di urinasi juga bisa juga terjadi apa? Pemeriksaan jumlah padatan dan protein. Ya. Pemeriksaan jumlah padatan dan protein ini didapat dengan cara diduga. Berapa sih dugaannya padatan urin itu? Nah, ini biasanya dilakukan dengan apa? Dengan uji Esbach. Uji Esbach ini pernah populer pada urinalisis manusia, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Tapi masih bisa digunakan juga, masih bisa diandalkan juga. Ya. Nah, prinsipnya bagaimana mereaksikan urin dengan reaksi yang mengandung asam pikrat di tabung Esbach. Nah, ini namanya tabung Esbach nih. Di sini ada 2 tabung namanya tabung Esbach. Ya. Ini tabung Esbach yang jadul itu. Nah, tabung Esbach jadul. Ini yang lebih modern. Ya, itu. Ini tabung Esbach yang lebih modern. Ya. Ini ada skala-skalanya. Nah, ini adalah batas urin. Jadi urinnya dituang ke dinding tabung pelan-pelan sampai batas U. Nah, kemudian reaksi asam pikrat dituang pelan-pelan sampai batas R. Nah, kemudian tabung itu ditutup dan dibolak-balik selama 10 kali paling enggak. Bolak-balik, bukan dikocok ya. Dibolak-balik, bukan dikocok. Ya. Nah, kemudian setelah dibolak-balik, Anda taruh di satu tempat dengan posisi tegak. Dibiarkan 24 jam. Ya, dibiarkan selama 24 jam. Diamkan urin pada posisi tegak selama 24 jam. Nah, kemudian nanti akan ada endapan. Yang itu endapan yang berwarna putih kelabu dan endapan yang berwarna kuning. Di dasar tabung, di sini nanti di dasarnya ada endapan. Ya. Di sini nanti akan ada endapan. Seberapa tingginya endapan itu, nah itu bisa terbaca. Ya. Di situ akan ada endapan campuran, bisa putih kelabu atau kuning. Tergantung juga, mungkin bagian kuningnya lebih banyak. Atau bagian putih kelabunya lebih banyak. Ya. Itu. Nah, kalau bagian kuningnya lebih banyak, berarti itu lebih didominasi oleh bahan organik. Protein, epitel, sel-sel. Ya, itu yang menyebabkan berwarna kuning. Tapi ke berwarna putih kelabu, itu biasanya didominasi oleh kristal-kristal. Ya, kalsium fosfat, kalsium karbonat. Ya. Jadi ada sedimen, kristal, organik dan anorganik. Kalau putih kelabu, ya, ada sedimen, kristal, organik dan anorganik. Kuning, sedimen organik, dari sel dan silinder termasuk endapan protein. Nah, rasio kedua jenis sedimen ini menentukan secara kasar sedimen apa yang dominan di urin dan bisa mengarahkan pada diagnosa kasus klinis. Sekali lagi saya bilang, mungkin saya
kasih tahu Anda ya, kita tidak sampai detail ya membahas ini karena itu ada jatahnya di ilmu-ilmu yang lebih atas. Nah, sekarang kita masuk pemeriksaan biokimiawi. Nah, sampai sini apakah ada yang nggak jelas, guys? Halo, guys. Ada yang nggak jelas atau bingung atau Guys, apakah ada yang tidak jelas sampai sini? Halo guys, apakah pada ngantuk? Pada ngantuk nggak guys? Halo, apakah ada yang nggak jelas atau pada Jelas, ngantuk? Bro. Oke ya, lanjut ya. bengong atau ngantuk? Tidak, Siapa yang sudah Prof. sedia kopi? Jelas. Oke. Siapa yang sudah sedia kopi? Jajan, singkong, Sudah, Bro. singkong campur keju. Ada singkong campur keju? Yang sedia jajan, sedia kopi ya. Ngantuk dikit kopi, minum ya. Karena nanti ujian saya akan keluarkan dari apa yang saya kasih di sini. Semua teman-teman dosen biokimia saya sudah share materinya. Ya, dan masing-masing kelas dipegang oleh penanggung jawab masing-masing dosen. Ya. Nah, pemeriksaan biokimiawi, oke, kita lanjut pada pemeriksaan biokimiawi. Ini bisa dilakukan secara apa? Konvensional dan modern. Konvensional dan modern. Nah, pemeriksaan konvensional ini dilakukan seperti di biokimia 1 dulu, uji Benedict, uji Heller, uji Didi. Nah, itu yang konvensional. Ya. Nah, konvensional ini di level praktikum biokimia masih dibutuhkan biar menjadi memberi pemahaman dasar buat mahasiswa ya, semester 2, semester 1. Seharusnya ini udah nggak diinikan lagi, ini udah ditinggalkan. Ya. Dalam kenyataannya ini sudah ditinggalkan. Nah, uji Benedict. Uji Benedict hasilnya bisa macam-macam. Dari biru negatif yang paling kiri, Anda perhatikan. Biru negatif, kemudian antara biru dan hijau, dua ini hasilnya dubius. Dubius itu meragukan. Nah, dua ini adalah yang dubius, meragukan. Ya oke lah, +1 lah bisa. Tapi yang kuning ini sudah gulanya sudah +2. Ya. Jadi uji Benedict itu menguji keberadaan gula atau glukosa pada urin. Ya. Ini juga +3 sama, dan ini adalah +4. Ya, itu. Guys, ada yang buta warna nggak? Ada nggak yang buta warna kalian? Ini penting loh. Ya, ada yang buta warna nggak? Anda bisa lihat nggak warna-warna ini dengan cermat? Coba perhatikan. Warna-warna di uji Benedict. Ya, perhatikan baik-baik. Pastikan Anda nggak buta warna. Kan waktu mau masuk mahasiswa baru juga kan sudah disyaratkan untuk masuk ke kedokteran, farmasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan nggak boleh buta warna. Ya. Jadi kalau warnanya hijau, kandungan gula di urinnya sebesar 0,1 sampai 0,5 gram per desiliter. Kalau warnanya tetap biru seperti yang di gambar paling kiri itu adalah yang negatif. Ya. Kalau warnanya kuning sudah lebih tinggi, sudah positif 2. Ya, warna kuning positif 2, kandungan sekian. Oranye positif 3. Ya, dan yang merah batanya sudah tinggi. Ya, kandungan gula sudah banyak. Nah, yang biasanya urin disemuti, yang biasanya banyak semut di urin, ini adalah yang warna kuning. Nah, di sini semut sudah mulai mengendus. Di urin ada sesuatu yang enak. Ya. Makanya semut sudah mulai datang di urin yang uji Benedictnya sudah +2. Semut sudah mulai datang karena ada gula, ada semut. Ya. Tapi jangan salah, uji Benedict ini banyak kelemahannya karena hasil yang positif ini bisa dikelirukan dengan berbagai zat produksi ya, seperti vitamin C, antibiotik streptomycin, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Anda 1 jam sebelumnya Anda makan vitamin, kemudian urin Anda dites Benedict, nah maka itu hasilnya bisa kuning. Tapi bukan karena gula, karena adanya vitamin C yang masuk ke urin. Ya. Nah, nanti ini juga seperti saya katakan ini juga harusnya nanti dibahas di yang lebih jauh lah, di ilmu-ilmu yang lebih atas. Tapi minimal Anda
saya kasih gambaran dulu lah, bahwa menginterpretasi penyakit itu sangat menarik di praktikum biokimia. Ya. Menginterpretasi hasil pemeriksaan urin itu sangat menarik di praktikum biokimia. Walaupun tidak bisa tuntas, di biokimia tidak tuntas, karena memang paketnya cuma sebatas itu aja. Tidak langsung melanglang buana kemana-mana. Ya. Nanti lah udah ada PPDH baru, itu akan detail. Ya, di PPDH akan detail nanti. Ada pertanyaan sampai sini, guys? Belum ada, Prof. Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, pengukuran pH konvensional juga ini pakai indikator yang namanya indikator universal. Ya. Biasanya menggunakan kertas indikator tertentu dengan pH kisaran 5 sampai 10. Biasanya, atau bisa juga pakai yang universal. Yang universal kisaran pH sampai 14. Nah, ini adalah indikator universal yang lab biokimia pernah punya. Lab biokimia ini pernah punya indikator seperti ini, tapi saya udah nggak tahu kemana. Ya. Nah, kertas indikator ini bisa dicelupkan di urin dan dibandingkan dengan warna-warna yang ada di sini. Berapa pH urin itu? Ya. Dan tentunya kejelian mata penting di sini. Ya. Kejelian mata sangat penting. Ya. Berapa pH urin Anda? Oh, pH-nya sekitar 6, ya berarti warna ini sekitar ini. pH-nya 6,5, ya berarti warnanya di sekitar sini. Artinya kejelian mata sangat penting, makanya masuk FKH nggak boleh buta warna. Ya, buta warna celokok. Nanti darah disangka Coca-Cola lagi. Ya. Kamu operasi yang darahnya keluar sangka itu Coca-Cola. Ya, jangan sampai buta warna kalau masuk FKH itu. Ya. Nah, kenapa pH urin bisa di bawah 7? Kenapa juga pH urin bisa di atas 7? Penyebabnya macam-macam. Ya. Nah, hewan karnivora banyak makan daging, pH-nya biasa di bawah 7. Makan tahu tempe juga itu pH-nya bisa di bawah 7 kepada manusia. Ya. Anak hewan yang masih menyusui juga pH urinnya di bawah 7. Ya. Kecapean, aktivitas muskuler, kecapean juga bisa menurunkan pH. Kelaparan atau puasa yang lama. Ya. Atau mengkonsumsi senyawa yang bersifat asam, vitamin C, atau apapun, ya. Ini pada manusia. Nah, pada herbivora, normal pH-nya di atas 7, 8 sampai 9 pada herbivora. Sapi, kuda, ya. Pada manusia, pH di atas 7 pas jika dia makan sayuran saja, vegi. Dia seorang vegi, dia pH di atas 7. Atau bisa juga adanya peradangan di saluran kencing. Ya, ada peradangan atau memang sulit kencing, ada batuk, retensi urin, retensi itu tertahan, urinnya tertahan dalam waktu lama, atau kencing nanah. Nah, ini bahaya nih kencing nanah nih. Ya, ini penyakit nakal kencing nanah nih. Siapa yang pernah mengalami kencing nanah nih? Gede Susah, kau pernah mengalami kencing nanah nggak? Kalau Gede Tidak, Susah Prof. awal, Tidak, pernah? Prof. Oh, Tidak pernah. nah, siapa tahu. Sukya, Gede Yoga Sukya, pernah nggak mengalami kencing nanah? Kalau Gede Yoga, Halo Prof, tidak Prof, tidak pernah. nah, ya anak baik, kalian anak-anak baik-baik lah ya. Oke, itu perbedaan pH urin dan kira-kira kenapa bisa begitu. Interpretasi sederhananya lah seperti itu ya. pH urin di bawah 7, pH di atas 7. Nah, ini uji didi, uji konvensional dulu dilakukan oleh praktikum anak. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar format laporan praktikum biokimia angkatan berapa nih? 2018. Ya. Menguji uji konvensional pada urin sapi dan urin babi. Nah, kita ini dulu biokimia pakai urin ini selain urin manusia. Kita praktikum pakai 3 urin waktu itu. Ya, urin sapi, urin babi. Ayo, siapa yang punya babi? Tolong ambil urinnya. Masukkan ke tempat yang ada es batunya. Siapa yang punya sapi? Tolong ambilkan urinnya. Ya. Sayang kalian nggak sempat ngalami ini kelihatannya. Entah, kalau kita punya kesempatan, nanti kita mungkin bisa kita coba. Kalau memang punya kesempatan, kalau nggak punya kesempatan ya maaf sekali. Karena corona, ya.
Oke, itu aja. Nah, ini dulu kita ini, kan ini laporan-laporan ini ada kok di Google. Anda bisa googling. Dulu karena dulu mahasiswa itu saya suruh angkatan-angkatan 2018, 2017, saya suruh mereka upload laporan mereka ke Google. Ya, waktu itu. Maksud saya, nanti siapa tahu adik-adik kelas bisa baca, bisa ngambil. Nah, nanti untuk buat laporan URIN, Anda bisa upload laporan-laporan URIN ke Anda bisa ambil laporan-laporan URIN mahasiswa kita yang dari Google, ya itu buat dasar Anda membuat laporan nanti. Dan kelihatannya laporan praktikum URIN ini paling lengkap, artinya di Google paling lengkap. Karena kita waktu itu terobsesi untuk membuat FKH itu beda gitu. Dan hanya FKH UNUD yang pakai URIN babi, URIN sapi. FKH lain paling sebatas pakai URIN sapi, tapi kita pakai URIN babi pada waktu itu. Ya. Nah, ada juga uji konvensional, uji Didi. Apa itu uji Didi? Itu untuk mendeteksi keberadaan protein di urin secara sederhana, secara cepat. 2 cc urin dididihkan 3-5 menit, perhatikan warna atau kekeruhan yang muncul. Kalau ada. Jika tidak ada kekeruhan, maka tidak ada protein di urin. Ya. Jika tidak ada kekeruhan, tidak ada protein di urin. Pastinya begitu. Tapi kalau ada kekeruhan, belum tentu protein. Jika ada kekeruhan, belum tentu ada protein. Harus dicek. Kemudian Anda tambahkan di urin tersebut beberapa tetes larutan asam cuka 10%. Ya. Nah, setelah diteteskan Anda goyang-goyang. Nah, jika kekeruhan itu tetap bertahan, jika kekeruhan bertahan malah menjadi-jadi, nah itu berarti ada protein di urin. Nah, jika setelah ditetesi asam asetat 10%, jika kembali menjadi jernih, biasanya diikuti oleh gelembung-gelembung gas kecil, biasanya proteinnya negatif. Itu uji konvensional, uji Didi namanya. Sederhana, dan itu bisa dilakukan di rumah Anda. Anda bisa coba itu. Anda punya kencing, Anda tampung ke botol khusus ya, botolnya yang tahan panas. Tabung-tabung reaksi. Bisa diuji, ini gampang. Dulu praktikum tuh mahasiswa saya suruh uji. Saya suruh periksa uji diri pakai kencingnya masing-masing tuh mahasiswa dulu tuh. Nah, sekarang yang modern. Apa yang modern nih? Nah, dia pakai lempengan plastik yang bagian ujungnya sudah diisi oleh berbagai kertas yang mengandung berbagai bahan kimia tertentu yang akan bereaksi dengan berbagai komponen protein. Komponen kimiawi yang ada di urin, ini kalimatnya panjang. Coba tuh. Menggunakan lempengan plastik yang bagian ujung sudah diisi oleh berbagai kertas yang mengandung berbagai bahan kimia tertentu dan akan bereaksi dengan berbagai komponen kimiawi yang ada di urin. Nah, setelah itu, kemudian kertas yang ada kotak-kotaknya ini Anda celupkan ke urin barang sekitar 30 detik. Ya, kertasnya Anda celupkan ke urin. Ya. Kertas kotak-kotak ini Anda celupkan ke urin barang sekitar 30 detik, kemudian Anda angkat. Anda keringkan dulu di kertas tisu, Anda ketuk-ketuk di kertas tisu, kemudian Anda bandingkan dengan botol atau dengan tabung yang ada warna standarnya bagaimana. Ya, itu. Ini urinalisis modern, prinsipnya seperti itu. Ya. Kenapa urinalisis modern? Keuntungannya prosedur sederhana dan bisa dilakukan tanpa bantuan dokter atau dokter hewan. Dan dia meningkatkan ketelitian dan mempersingkat waktu pemeriksaan. Hanya 1-2 menit saja. Ya. Kekurangannya apa? Ketepatan hasilnya kurang. Perlu melatih pemilik hewan atau manusia atau si pasien agar dia tahu cara pengambilan spesimen urin yang benar. Seperti yang saya katakan di atas tadi, urin yang tengah-tengah. Ya. Nah, untuk disiplin kedokteran hewan kita belum bisa merekomendasikan ini. Nah, untuk manusia ya sudah bisa. Mungkin Anda punya om yang kena kencing manis, nah dia bisa lakukan sendiri itu karena dia sudah dikasih tahu sama para medis atau sama dokter caranya begini. Ya, jadi pada manusia masih mudah. Manusia itu bisa gampang diajarin, hewan nggak bisa. Ya.
Coba mungkin ada yang punya om yang Anda pernah lihat om Anda nguji kencingnya? Ya. Sayang kita nggak bisa praktikum tatap muka. Kalau kita praktikum tatap muka nanti saya ajarkan kalian supaya siapa tahu kalau ada om kalian atau siapa tante kena kencing manis, Anda bisa ajarkan nanti cara periksanya, ya. Tuh. Nah, jadi ini adalah warna-warna pembanding yang dipakai, ya. Warna-warna pembanding yang dipakai di urin analisis modern. Ada beberapa parameter yang dipakai. Apa aja? Yang pertama, untuk mendeteksi keberadaan leukosit atau sel darah putih. Urin-urin yang mengalami infeksi seringkali mengandung leukosit, ya, di urinnya. Itu bisa dideteksi dengan kertas model tadi. Kemudian untuk mendeteksi nitrit, nah nitrit. Uji nitrit pada urin hewan itu biasa. Yang uji nitrit pada urin hewan itu biasa kalau positif. Karena hewan kan tentunya nggak higienis. Beda dengan manusia. Manusia urin nitritnya nggak boleh positif. Kalau dia positif berarti si manusia itu nggak higienis. Ya. Kepada manusia nggak boleh positif uji nitrit. Pada hewan oke lah, masih bisa toleransi. Ada lagi urobilinogen. Apa tuh urobilinogen? Nah ini pigmen empedu. Ada lagi protein. Nah banyak tuh. Ya. pH. Nah pH-nya tidak lagi diukur pakai kertas lakmus tadi atau kertas indikator universal, tapi langsung pakai bagian apa yang di kertas kotak-kotak tadi. Ada juga darah bisa dideteksi di urin darah. BJ specific gravity. Keton juga hasil apa? Hasil metabolisme lemak, bilirubin, glukosa, ya. Jadi banyak yang bisa dideteksi. Ada berapa coba tuh lihat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 besaran yang bisa diuji di urin analisis modern. Ya. Nah juga ini, ya, ini juga semadel, tapi ini buatan Bayer nih, Bayer punya. Saya bukannya ngiklanin Bayer ya, tapi kita dulu pernah pakai juga ini Bayer, ya, itu. Dan sudah dulu ini yang kita punya dulu sudah kedaluarsa dibuang, udah lama sekali. Ya. Semodel juga dibandingkan. Juga perhatikan ada leukosit, ya. Semodel juga yang dideteksi ada leukosit, ada nitrit, ada ini deteksi, ya, macam-macam. Nah khusus untuk veteriner ini ada juga, khusus untuk kedokteran hewan ada juga ini, ya. Nah ini beberapa pengecualian yang di sini Anda perlu baca nih nanti. Anda perlu baca apa nih khusus untuk veteriner ini, apa beberapa komen atau pengecualiannya. Anda perlu baca itu, ya. Apa saja pengecualian yang membedakannya dengan pada urin manusia. Anda bisa cek itu, ya. Nah prosedurnya bagaimana? Nah stick plastik ini nih yang udah ada ininya, itu di stick plastik ini dicelupkan ke urin selama 2-5 detik, ya, mungkin 10 detik lah, diukur pakai timer. Kemudian tuh diangkat dan bagian yang basah dibersihkan dengan kertas tisu. Perhatikan, ya, cara membersihkannya. Tepinya, bukan bagian kotak-kotaknya ini yang ditempelkan bukan bagian kotak-kotak ini yang ditempel pada kertas tisu, tapi tepinya sini loh. Nah ini yang ditempel, yang diketuk-ketuk kertas tisu. Nah kemudian dibandingkan dengan warna standar. Nah ini berarti protein. Berarti di urinnya hasilnya proteinnya positif. Ya. Hasil periksa urin ini proteinnya positif. Ya. Sehingga dia ada proteinuria, adanya protein di urin. Positif dia. Urin contoh. Harusnya dia negatif. Ya. Uji gula. Sama model juga. Ya. Nah ini hasilnya juga uji gulanya positif. Caranya sama. Nah itu. Yang pakai tisu yang tadi juga tuh yang banyak parameternya. Ya. Itu positif gulanya. Ini dibandingkan dengan ini, ya, dengan warna di sini. Ya. Itu. Dibandingkan.
Hematuria, darah di urin, juga positif, perhatikan. Ya. Hematurianya juga positif. Nah itu. Ya. Darah di urin. Bilirubin, juga positif, perhatikan ada warna ungu. Ya. Nah ini secara umum, ini pada manusia. Bagaimana dengan kita? Nah kita juga pernah pakai ini. Kita dulu praktikum pakai ini guys. Zaman-zaman angkatan-angkatan itulah 2016, 2015, 2017. Tapi sejak 2018, 2019 kita nggak pakai ini lagi karena nyarinya sulit pada waktu itu. Sudah susah dicari di pasaran macam ginian ini. Urin stick ini dulu pada zaman-zaman angkatan 2000 berapa? 2018, 2019 sudah sulit mencarinya. Entah saya nggak tahu kenapa, tapi ini sulit dicari di pasaran pada waktu itu. Ya. Jadi kita nggak pakai lagi ini, dan kita cari yang lain juga nggak ada. Sulit sekali pada zaman itu mencari ini, urin stick ini. Dan alat satu botol ini isinya 100 stick. 100 stick ini. Ya. Dan dia harus habis dalam waktu maksimal 3 bulan. Biasanya isinya 100, harus habis maksimal 3 bulan. Lewat 3 bulan, dia biasanya sudah nggak bagus lagi. Ya. Karena ya kena oksidasi, kena macam-macam. Ya, itu. Ya, jadi demikian. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya, misalnya urin sangat tergantung dari berbagai faktor terkait dengan penanganan contoh urin. Faktor eksternal sering menjadi penyebab berbagai error. Ya. Misalnya dia makan vitamin, jadi urinnya positif dengan uji Benedict. Ya. Pastikan kita mengenal faktor-faktor eksternal tersebut dalam pengambilan contoh. Ada yang nggak jelas sampai sini guys? Halo guys. Halo guys, sebelum saya sharing ini, sharing YouTube. Halo. Halo guys. Jelas, Prof. Halo, Prof. Ya, nanti Anda baca lagi di rumah ya. Oke, sekarang saya akan sharing video. Ya, video urin. Ya, nah ini. Ya, jadi ini video. Ini urinalisis yang konvensional. Ya, urinalisis konvensional Anda perhatikan, saya putar. Nah, perhatikan. Suaranya jelas guys, suaranya kedengar ya. Halo guys, suaranya cukup jelas kan? Jelas, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik pada praktikum biokimia di blok 3, blok digestif, endokrin dan metabolisme Ini dasar. kedokteran nih. Pada hari ini saya Dr. Didi Sarizal MKes dari bagian biokimia akan memandu adik-adik untuk bersama-sama melakukan praktikum biokimia metabolisme. Dalam praktikum kali ini kita akan melakukan uji coba kepada bahan biologis berupa urin untuk menentukan bahan-bahan hasil metabolisme yang terdapat di dalam urin. Perhatikan baik-baik guys. Praktikum urin. Yang akan kita periksa pertama kali adalah sifat urin. Urin yang telah dikumpulkan, kita ukur volumenya dalam mililiter. Kemudian kita lihat warna, kemudian kita baui, dan kita lihat kejernihan urin. Uji selanjutnya adalah kita lakukan pengukuran pH urin dengan menggunakan indikator universal. Nah ini dia masih pakai indikatornya Masukkan berupa stick indikator tuh. ke dalam Yang itu urin, berupa stick tuh. tunggu beberapa Berupa stick, saat, perhatikan. dan kemudian anginkan. Samakan warna yang muncul pada indikator dengan panduan yang terdapat Nah, itu pada kotak. perhatikan cara Di sini membandingkannya. terlihat warna menyerupai pada warna 6, sehingga pH urin tersebut diperkirakan adalah 6. Ya, Penentuan berat jenis urin. PJ. Isi gelas ukur dengan urin dan letakkan urinometer di dalamnya. Oh dia masih pakai urinometer guys. Perhatikan urinometernya tuh.
Urinometer tidak boleh menyentuh tabung. Catat suhu urin tersebut. Tiap urinometer sudah ditera pada suhu tertentu. Bila suhu urin tidak sama Dia dengan butuh suhu sampel urin tera, banyak tuh, lakukan guys. koreksi sebagai berikut. Tambahkan 0,001 pada angka yang dinyatakan urinometer untuk setiap penambahan suhu 3 derajat Celcius Dia di butuh contoh atas urin suhu banyak tera tuh. dan kurangi 0,001 pada angka yang dinyatakan urinometer untuk setiap perbedaan suhu 3 derajat Celcius di bawah suhu tera. Uji selanjutnya adalah uji Benedict pada urin. Dengan uji ini, kita dapat memperkirakan secara kasar kadar glukosa di dalam urin. Cara kerja, campurkan 2,5 ml per reaksi Benedict dengan 4 tetes urin. Panaskan selama beberapa menit. Bagi yang pernah praktek biokimia tahun-tahun yang lalu mungkin, kalian tahu ya. Dilihat apakah terjadi perubahan warna. Apabila tidak terjadi perubahan warna setelah dipanaskan, maka menunjukkan hasil negatif, yaitu tidak terdapat glukosa di dalam urin. Ya? Ada yang berubah warnanya. Sesuai dengan tujuannya, uji Benedict pada urin digunakan untuk memperkirakan secara kasar kadar glukosa di dalam urin. Karena pada percobaan pertama kita mendapatkan tidak ada perubahan warna yang menunjukkan penilaian negatif, yaitu tidak terdapatnya glukosa di dalam urin, maka mari kita melakukan percobaan selanjutnya dengan menambahkan glukosa berbagai macam konsentrasi di dalam urin. Yang pertama, masukkan reaksi Benedict ke dalam tabung sebanyak 2,5 ml. Kemudian masukkan urin sebanyak 4 tetes ke dalam setiap tabung. Lakukan hal yang sama pada tabung 2, tabung 3, dan tabung 4. Pada tabung pertama, kita tambahkan glukosa 0,3% sebanyak 1 ml. Tabung kedua, kita tambahkan glukosa 1% sebanyak 1 ml. Tabung ketiga, kita tambahkan glukosa 5% sebanyak 1 ml. Dan tabung keempat, kita tambahkan galaktosa 1% sebanyak 1 ml. Lakukan pemanasan pada setiap tabung dan lihat perubahan warna yang terjadi di setiap tabung. Di sini dapat kita lihat terjadinya perbedaan warna dari tabung yang diisi dengan glukosa berbagai macam konsentrasi. Pada tabung pertama yang kita tambahkan glukosa 0,3%, terjadi perubahan di mana larutan berubah warna menjadi hijau. Larutan kedua atau tabung kedua ini tabung pertama ya guys ya, dia jadi apa? Hijau, perhatikan tuh. Ya. terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Nah, tabung keduanya sedangkan tabung ketiga menjadi warna jingga. Hal ini dikarenakan apabila dia berubah menjadi hijau, menunjukkan positif 1, yang menunjukkan kadar glukosa kurang dari 0,5%. Sedangkan apabila dia berubah menjadi kuning, menunjukkan penilaian positif 2, yang menunjukkan kadar glukosa berada antara 0,5 sampai 1%.
Dan apabila dia berubah menjadi jingga, maka dia akan menunjukkan penilaian positif 3 yang menunjukkan kadar glukosa sebesar 1-2% di dalam urin. Sedangkan pada tabung keempat yang kita masukkan galaktosa 1% menunjukkan warna kuning kehijauan yang menyebabkan penilaiannya adalah positif 2 yang menunjukkan kadar glukosanya adalah 0,5-1%. Apabila larutan glukosa kita tingkatkan terus-menerus konsentrasinya hingga lebih dari 2%, maka akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah dengan penilaian positif 4. Sehingga hal itu menunjukkan di dalam urin terdapat glukosa dengan kadar lebih dari 2%. Uji selanjutnya adalah uji koagulasi pada urin. Cara kerjanya, panaskan 5 ml urin hingga mendidih selama beberapa menit. Nah, ini uji diri guys, yang saya bahas tadi guys. Ini uji diri ini, perhatikan ya. Ini uji yang saya bahas tadi sama kalian. Selama proses pemanasan, kita bisa melihat apakah proses pemanasan menyebabkan pada urin terbentuknya endapan. Normalnya, tidak akan terbentuk endapan pada urin meskipun telah dilakukan pemanasan. Apabila di dalam urin terdapat protein, maka proses pemanasan akan menyebabkan terbentuknya endapan pada urin. Apabila telah terbentuk endapan pada urin, tambahkan 3-5 tetes asam asetat 2%. Nah, kemudian tambahkan asam asetat seperti yang saya tadi jelaskan kepada Anda. Perhatikan. Kemudian kita lihat apakah endapan itu hilang atau bertambah. Ternyata endapannya nggak hilang guys. Endapan yang hilang dengan penambahan asam asetat menyatakan bahwa endapan tersebut terdiri dari fosfat. Sedangkan apabila endapan yang bertambah, apabila setelah dilakukan penambahan asam asetat, menyatakan endapan tersebut adalah protein. Itu dia tetap terus itu. Di sini dapat kita lihat penambahan asam asetat justru makin meningkatkan endapan yang menyatakan di dalam urin tersebut terdapat protein. Ya, jadi setelah ditambahkan asam asetat, urinnya menjadi tambah terus sehingga ada apa? Ada protein guys ya. Jadi seperti itu. Percobaan ini bisa kita diskusikan. Oke. Nah, sekarang coba saya inikan lagi video yang lain ya. Nah, ini video yang kedua guys, so perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik Jelas ya soalnya sebelumnya guys. akan dilakukan percobaan analisis urin dengan beberapa jenis uji. Nah, ini ujinya lain lagi. Ini yang pertama, ini juga uji uji genetik analisis semi konvensional kuantitatif. guys. Yang kedua, Ya. uji Ini protein yang konvensional atau juga. absorpsi. Yang ketiga, uji bedah keton atau rotera. Yang keempat, uji pigmen empedu. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah analisis penetapan indeks diastase urin dengan metode Wolfram. Alat dan bahan sebagai berikut. Nah itu ya. Ini juga uji analisis konvensional ini, sama nih. Cuma dia peratannya udah cukup banyak, gitu, perhatikan. Mari kita mulai uji yang pertama, yaitu uji genetik semi kuantitatif. Alat dan bahannya adalah
Pertama-tama disiapkan tabung reaksi sebanyak 4 buah dan diberi label tabung nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian, ke dalam masing-masing tabung reaksi dimasukkan larutan benedik sebanyak 2,5 ml. Semodel nih caranya guys. Caranya semodel ini ya. Selanjutnya, pada tabung hanya nomor video 1 pembanding aja. ditambahkan urin sebanyak 4 tetes. Ini prosedur-prosedur yang diperhatikan baik-baik. Pada tabung nomor 2 ditambahkan larutan glukosa 0,3% sebanyak 4 tetes. Kemudian pada tabung nomor 3 diberikan larutan glukosa 1% sebanyak 4 tetes. Ini sama juga untuk melihat perbedaan warna dari uji benedik. Ya. Sedangkan pada tabung nomor 4 diberikan glukosa 5% sebanyak 4 tetes. Kemudian keempat tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air mendidih. Dilakukan pemanasan antara 5-10 menit atau sampai terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna larutan, keempat tabung reaksi dipindahkan ke dalam rak Yang tabung warnanya reaksi hijau. dan dibiarkan dingin. Diamati dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Hasil uji benedik diperoleh Selanjutnya, uji yang kedua yaitu uji protein atau koagulasi. Bahannya langkah yang pertama, dimasukkan urin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tabung yang berisi urin dimasukkan ke dalam penangas air dan dididihkan. Kemudian angkat tabung reaksi ke dalam rak tabung reaksi. Jika terdapat endapan atau larutan keruh, maka ditambahkan asam asetat 2% sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Larutan yang berubah menjadi jernih menandakan terdapat senyawa fosfat di dalam urin, bukan protein. uji yang ketiga yaitu uji benda keton atau protera. Bahannya adalah Langkah awal dimasukkan urin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan padatan amonium sulfat ke dalam larutan sampai larutan menjadi jenuh. Larutan kemudian diaduk. Nah, perhatikan guys, ya. Ini tabung besar ini tidak boleh dalam keadaan terbuka. Anda perhatikan, ini terbuka ini. Selama dia kerja itu terbuka. Dan itu di biokimia sangat dilarang, ya.
Nggak boleh tabung besar itu sampai terbuka. Kenapa? Karena dia nanti akan menyerap air. Dan si amonium sulfat itu akan basah. Karena amonium sulfat memang sifatnya menyerap air tuh. Ya, jadi nggak boleh dibuka lama. Selanjutnya ditambahkan larutan natrium Tuh, perhatikan. nitroprusit 5% sebanyak 3 tetes. Nah, perhatikan juga tuh ya. Dari tadi ini tabungnya terbuka terus itu. Ini nggak boleh ini ya. Karena nanti dia akan menyebabkan dia menjadi apa? Menjadi cair amonium sulfatnya. Dan dia nanti sudah tidak murni lagi kalau untuk percobaan-percobaan, apalagi untuk penelitian ya. Sama sekali nggak boleh. Ya, jadi kita harus paham ini. Ya, jadi kita harus paham. Langkah selanjutnya ditambahkan amoniak pekat sebanyak 2 tetes. Larutan kemudian dicampur dengan baik, ditutup dan didiamkan selama 30 menit. Ini winasis konvensional nih apa? Lama ini ya. Setelah didiamkan selama 30 menit, catat setiap perubahan warna atau fenomena yang terjadi saat penambahan reaktan. Uji yang keempat yaitu uji pigmen empedu, bahannya adalah Langkah pertama disiapkan larutan asam nitrat pekat 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan urin sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi secara hati-hati melewati dinding tabung. Diamati dan dicatat perubahan warna yang Perhatikan terjadi. ada cincin ya. Ada cincin itu, cincin pigmen empedu. Ya. analisis yang terakhir yaitu penetapan indeks diastase urin dengan metode Wolgemuth. Bahannya adalah Pembuatan larutan amilum. Dimasukkan aqua sebanyak 50 ml ke dalam beker gelas yang berisi padatan natrium klorida sebanyak 0,25 gram. Kemudian larutan tersebut dipanaskan. Dilakukan pengadukan kembali. Setelah larutan garam mendidih, kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi amilum sebanyak 0,1 gram. Dilakukan pengadukan sampai larutan menjadi homogen. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Selanjutnya, larutan amilum natrium klorida didinginkan dengan cara dimasukkan ke dalam penangas air. Pembuatan urin encer 1:10. Diambil urin sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml.
Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan menambahkan Aquades sampai tanda batas lab ukur 10 ml. Dilakukan penggojokan untuk menghomogenkan larutan. Preparasi tabung 1-5 untuk urin diencerkan. Dimasukkan urin ke dalam masing-masing tabung reaksi sejumlah yang tertera pada tabel kerja. Halo guys, masih pada fokus nggak nih? Halo. Masih, Prof. Masih, Halo Prof. Femia, Noni. Masih, Prof. Meskipun matanya udah agak sayu. Sela, Masih, halo Prof. semua. Pastikan semua masih fokus ya. Karena nanti ini akan ikutan di ujian nanti nih, video ini akan ikut di ujian ya. Oke. Selanjutnya dimasukkan Aquades ke dalam masing-masing tabung reaksi sejumlah yang tertera pada tabel kerja. Preparasi tabung 6-10, urin tidak diencerkan. Dimasukkan urin yang tidak diencerkan ke dalam masing-masing tabung reaksi sesuai dengan tabel kerja. Dimasukkan Aquades ke dalam masing-masing tabung reaksi sejumlah yang tertera pada tabel kerja. Perlakuan pada tabung nomor 1-10. Nah ini uji ini banyak tabung, banyak ini nih. Selanjutnya, Ini agak kuat pada nih, masing-masing tabung nomor 1-10 ditambahkan larutan amilum 0,1% dalam natrium klorida sebanyak 2 ml. Persiapkan penangas air dengan suhu 37 derajat Celcius. Seluruh tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air dan didiamkan 30 menit. Setelah 30 menit, seluruh tabung reaksi dipindahkan ke dalam rak tabung reaksi. Kemudian ditambahkan larutan iod pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 tetes. Apa gunanya penambahan larutan yodium? Nanti buat laporan tuh, guys ya. Apa gunanya penambahan larutan yodium? Nanti buat laporan. Dilakukan penggojokan pada seluruh tabung Buat di reaksi pembahasan untuk laporan kenapa harus memungkinkan tambahan larutan. larutan yodium? Apa yang diuji di Amati sini? dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Berikut hasil uji penetapan aminase atau uji Wolfram. Apa kaitannya dengan yodium? Sekian percobaan analisis urin yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini satu lagi videonya. Satu lagi videonya nih guys.
Bentar, coba. Masih ada satu lagi videonya. Oke guys, selamat malam semua. Selamat malam, Prof. Semua guys, jadi yang saya bisa kasih ke kalian ya. Praktikum ini emang agak panjang, tapi itulah yang saya bisa kasih ke kalian. Dan juga sekarang udah malam. Pastikan kalian sudah absen di chat dan juga pastikan semua sudah paham. Nanti video ini juga saya kirimkan ke kalian ke grup ya supaya bisa dipelajari. Oke, jadi sampai itu saja kuliah saya dan terima kasih atas perhatiannya walaupun Anda nggak pakai video, walaupun Anda tidak menampilkan video, tapi saya percaya Anda menyimak. Ya, saya percaya Anda menyimak. Saya tidak mau menilai jelek kepada anak-anak yang matikan video, paling dia kemana, paling dia tidur. Saya nggak mau menilai jelek seperti itu. Ya, dan saya pasti nilai bagus. Ya, saya percaya kalian menyimak. Nanti pelajarin videonya, saya akan bagikan link videonya, Anda bisa pelajari berulang-ulang. Oke guys, gitu aja. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat malam. Pastikan jaga prokes dan selalu sehat. Ya. Nanti mungkin kita akan adakan satu kali praktikum tatap muka ya. Saya juga kangen sama kalian bagi semua kelas. Biar saya bisa lihat wajah-wajah kalian lah. A, B, C, D ya. Oke, silakan di bagian udah absen, silakan bisa live. Silakan live, nggak apa-apa. Saya juga mau live. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Oke, selamat Terima kasih, malam Prof. Terima kasih, ya. Prof. Selamat malam, sehat selalu. Have a nice dream.